Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi warahmatullahi arsala wabarakatuh. rasulahu bil huda wa dinil haq. Lidhhara ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Tiada kata yang paling utama dan pertama kita ucapkan di pagi hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah masih membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat dan Alhamdulillah wa syukurlah tentu keadaan iman dan Islam menjadi yang paling kita syukuri. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita satu kenikmatan agung yaitu iman dan Islam. Dengan iman dan Islam itulah Alhamdulillah kita hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menuju surga dan dengan keistiqomahan itu pula termasuk amal yang paling dicintai Allah Tabaraka wa taala. Salawat serta beriring salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, serta keluarganya, para sahabat dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini eh, yang biasanya di hari Kamis kita bersama sekolah ayah bunda, eh, tapi alhamdulillah kita hari ini dibersamai oleh Tuan Guru Usman Pajar untuk sama-sama mengkaji buah kitab yang biasanya di hari Jumat kita membahasnya yaitu kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari yang di sana rangkuman hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan adab. Dan di beberapa pekan lalu, di episode-episode yang lalu kita sudah membahas tentang adab terhadap orang tua. Dan ini menjadi bagian yang pertama dibahas dalam kitab ini, bagaimana kita memperlakukan orang tua, bahkan dijelaskan tentang larangan terhadap orang tua yang jelas kita pahami bahwa berbuat durhaka terhadap orang tua menjadi sebuah dosa besar yang harus kita hindari. Sahabat yang Allah, di bab ini kita akan membahas lanjutan dari apa yang berkaitan dengan adab terhadap orang tua, yaitu adalah kedudukan doa orang tua. Tentu tidak ada yang eh, tidak berharap ya, semuanya berharap mendapat doa-doa yang mustajabah. Dan doa-doa yang mustajabah salah satunya adalah dari orang tua kita. Dan inilah yang insya Allah kembali akan dibahas, diurai oleh guru kita Tuan Guru Sepan Fajar. Dan sebelum masuk kajian tentu kita senantiasa diingatkan oleh admin untuk mari kita memanfaatkan pagi yang penuh berkah ini sebagai doa sebagaimana doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi kita untuk umatnya itu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi untuk umatku adalah di pagi harinya. Salah satu berkah pagi adalah kita memulai pagi dengan bersedekah karena harta yang disedekahkan jadi apalagi di pagi hari menjadi sebuah harta yang mudah-mudahan menambah keberkahan hidup kita dan kita tentu menunggu sebuah doa dari para malaikat yang turun sebagai disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua malaikat yang turun setiap pagi yang satu mendoakan Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berilah kepada orang yang berinfak itu adalah sebuah ganti yang besar, sebuah ganti yang banyak. Sedangkan satu malaikat lagi berdoa untuk kebalikannya, Allahumma ati mumsikan talaba, ya Allah berikan kepada orang yang kikir di pagi hari menjadi orang-orang yang mendapatkan kecelakaan. Dan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari mara bahaya, dari doa yang membuat kita eh, terus ya yang membuat kita berada dalam kecelakaan dan kita berharap tentu doa yang disampaikan oleh malaikat satunya lagi yaitu doa yang memberikan doa kepada kita untuk supaya Allah mengganti semua yang sudah kita keluarkan sedekah terbaik salah satunya paling kecil adalah senyum masuk bahkan sedekah ya. Nah, tentu harta yang disedekahkan di pagi hari menjadi harta terbaik kita insya Allah. Sebagai Allah sambil menunggu Tuan Guru
siap-siap untuk kita mengingatkan tentang masih dalam bulan Muharram ya, di akhir-akhir bulan Muharram masih ada sisa-sisa waktu yang bisa manfaatkan untuk berbuat kebaikan, karena amal yang dilakukan di bulan haram termasuk bulan yang memberikan keistimewaan untuk kita, yaitu amal yang Allah akan lipat gandakan pahalanya. Baik, alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita, Tuan Gus Parman, yang alhamdulillah di pagi ini akan sama-sama mengajak kita untuk membuka sebuah kitab Al-Adabul Mufrad dan siapkan diri kita untuk menerima nasihat dan tentu eh, penjelasan tentang bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu kita doakan sama-sama, saling mendoakan dan juga doakan para guru kita Allah senantiasa beri kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya. Fadhil masykur. شكرا أستاذ فارس، بارك الله فينا وفيكم أجمعين. Amin amin Allahumma. Mubarak barakallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah Rabbul Alamin, yang mengatur seluruh alam, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupkan karunia dan rezeki untuk seluruh makhluknya, baik di laut, di darat, ataupun di langit. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekuasaannya di atas seluruh kekuasaan makhluk. Innahu ala kulli syai'in qadir. Selawat salam tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat salam untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kemenangan, kejayaan, kemuliaan sampai akhir zaman, dan kita semua semoga Allah layakan dan dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, apa kabar Ustaz Khalis? Alhamdulillah, syukurlah, sehat walafiat. Bagaimana Ustaz Antum? Alhamdulillah. Nyampe kapan Ustaz dari Mekah Madinah? Alhamdulillah, berkat doa antum dan semua jamaah insyaallah. Semoga kita semua diundang insyaallah, yang sudah berziarah baik haji ataupun umrah dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Doakan sahabat, jamaah, keluarga yang belum berangkat haji ataupun umrah, semoga Allah mudahkan semuanya. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, insyaallah pagi hari ini kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad, bab tentang kedudukan dan kemuliaan doa orang tua. Semakin dekat seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kedudukan seorang hamba dimuliakan oleh Allah dan diberikan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu di antara
perkara yang spesial yang Allah berikan adalah doa-doa mereka senantiasa didengar, diijabah, dan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, "Thalathu da'watin mustajabatun lahunna." Ada 3 jenis doa yang semua doa tersebut akan diijabah oleh Allah. Dan Nabi memberikan taukid, menguatkan, agar kemudian kita meyakini kedudukan doa ini. Nabi mengatakan, la syakka fihinna. Sungguh tidak diragukan akan ketiga doa ini. Jadi Nabi menguatkan, meyakinkan kita semua dengan memberikan kalimat taukid, penguatan. Dengan kata-kata la syakka fihinna, tidak diragukan kedudukan 3 jenis doa ini. Saya ulangi, thalathu da'watin, ada 3 jenis doa, mustajabatun lahunna. 3 jenis doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi melanjutkan lagi dengan taukidnya, la syakka fihinna. Sungguh tidak diragukan 3 jenis doa ini, agar kita yakin. Jenis yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum. Permohonan atau doanya orang yang terzalimi, yang disakiti tanpa hak, yang diambil haknya bighairi haqqin, tanpa kebenaran, orang yang dizalimi. Ini jenis pertama. Wa da'watul musafir. Yang kedua, doa orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, atau dalam bahasa Arab disebut dengan musafir. Doanya orang yang safar. Jenis yang ketiga adalah wa da'watul walidi ala waladihi. Doa seorang ayah atau orang tua atas anaknya. Ini jenis yang ketiga. Ya. Doa orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, 3 jenis ini yang Nabi SAW katakan la syakka fihinna. 3 jenis doa ini tidak diragukan, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua. Jadi kita coba dari urutan yang ketiga ya, karena ini tema utama kita. Doa orang tua terhadap anaknya. Sebentar. Waalaikumsalam, Mbak. Sebentar ya. Saya ada kajian sebentar ya. Sebentar. Ya, Bang. Doa orang tua terhadap anaknya. Saya ada kisah jamaah. Allah alam, saya pernah sampaikan di sini ya, atau mungkin di kajian malam di majelis MTI malam. Ada askar yang biasa bertugas menjaga Hajar Aswad. Itu kalau kita lihat ya, para jamaah sekalian, Hajar Aswad itu biasanya ada askarun, tentara atau bagian pengamanan yang selalu menjaga Hajar Aswad.
Saya dapat kisah ini dari Syekh yang saya dengar dari Saudi Arabia. Saya dari Saudi. Jadi Askar ini cerita, ketika beliau bertugas menjaga Hajar Aswad, Allah perdengarkan ada doa salah satu jamaah yang hadir di situ, jamaah haji atau umrah, berdoa di multazam. Di multazam. Dia berdoa dengan doanya begini, Ya Allah, sahabatku, keluargaku sudah memiliki anak. Ya. Sedangkan aku sudah bertahun-tahun menikah, belum memiliki anak, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan. Jadi doanya minta diberikan, dianugerahkan oleh Allah berupa anak keturunan. Tapi dalam doa ini, dia tidak minta anak keturunan yang saleh atau salehah. Dan Askar itu dengar ucapan itu. Ya. Kemudian, selang berapa tahun, kemudian orang ini datang lagi berdoa di situ. Dan Allah perdengarkan kepada Askar ini atas izin Allah, takdir Allah. Dulu saat dia berdoa ini orang, Askar ini yang sedang bertugas di situ. Kemudian kali ini juga Askar itu sedang bertugas, kemudian orang itu lagi yang berdoa. Itu sudah disebutkan puluhan tahun. Ya, didengar oleh Askar ini, orang ini berdoa kembali, Ya Allah, aku redha, aku ikhlas, Engkau matikan anakku. Ini doanya. Ya Allah, aku ikhlas, aku redha, Engkau matikan anakku, ya Allah. Dia tidak berbuat baik, dia ingkar, dia tidak taat. Ya Allah, aku ikhlas, Engkau matikan anakku. Askar ini kaget. Askar itu kaget. Dia ingat-ingat ini seperti suara yang pernah dia dengar puluhan tahun yang lalu. Mungkin sekitar 10 tahun, 20 tahun. Kemudian dia lihat orang tersebut diambil oleh Askar ini, kemudian ditarik, kemudian ditanya, apakah Anda pernah berdoa 10 tahun yang lalu dengan doa minta anak keturunan? Karena saya mendengar dan melihat bahwa kayaknya Anda yang berdoa waktu itu. Kemudian orang ini berkata, iya. Dulu saya pernah datang ya ke Baitullah dan minta diberikan anak keturunan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi anakku ini anak yang durhaka. Aku sudah menasihati, aku sudah mendidik, akan tetapi dia menjadi anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Dan Askar itu berkata apa? Saya masih ingat doa Anda beberapa tahun yang lalu. Anda meminta anak keturunan. Sedangkan Anda tidak minta anak keturunan yang saleh atau salehah. Dan hari ini Anda berdoa kepada Allah agar Allah matikan anak Anda. Kata Askar ini, Anda telah berbuat zalim 2 kali. Anda telah berbuat jahat. Anda telah berbuat tidak baik terhadap anak Anda 2 kali. Yang pertama, ketika Anda minta anak keturunan, hanya sekedar minta keturunan saja. Tapi tidak minta kepada Allah anak keturunan yang saleh salehah. Dan itu berupa kezaliman Anda terhadap anak keturunan Anda. Hanya minta anak, minta keturunan, bukan anak keturunan yang saleh salehah. Dan sekarang Anda berdoa kezaliman yang kedua. Anda berdoa zalim yang kedua. Kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada anakku. Bimbing hati anakku. Lembutkan hati anakku. Berikan hidayah, ya Allah. Kenapa Anda berdoa ikhlas, redha, agar Allah mematikan anak Anda? Itu kezaliman. Itu kejahatan terhadap anak Anda. Anda sudah 2 kali berbuat jahat, berbuat zalim terhadap anak Anda. Sekarang ditarik sama Askar ini, dia disebutkan oleh Syekh yang cerita ini,
Nah, askar itu menarik orang tersebut. Sekarang Anda berdoa di multazam kembali agar Allah memberikan hidayah terhadap anak Anda. Ini doa orang tua, jemaah. Kemudian dia menangis, ini orang. Dia menangis, dia menyesal, kemudian dia berdoa di multazam. Dia berdoa di multazam agar Allah merubah tabiat, akhlak, dan Allah berikan hidayah terhadap anaknya. Di situ dia menangis, dia berdoa. Ya, orang ini subhanallah. Kemudian beberapa tahun berikutnya orang ini datang lagi ke Saudi mencari askar itu. Ya, mencari askar tersebut dengan membawa anaknya yang sudah dewasa. Kemudian dia cerita bahwa anaknya sudah berubah menjadi anak yang baik, anak yang saleh, yang taat kepada Allah. Yang tadinya akhlaknya buruk, tabiatnya kasar, tidak berbuat baik, tidak berbakti kepada orang tua, ternyata berubah berkat doa orang tuanya. Bertanyalah askar ini, gimana ceritanya Anda bisa berubah? Kemudian anak ini cerita bahwa dia tidur ya menjelang sholat asar, tapi belum masuk waktu sholat asar, tiba-tiba dia mendengar suara panggilan Allah seperti suara azan, tapi belum masuk waktu asar. Dia mendengar ada panggilan, ya panggilan menyebut nama Allah, dan saat itu kemudian dia bangun, kalimat itu terhujam di dalam kalbunya, di dalam hatinya, sedangkan belum masuk sholat asar, dia mendengar kalimat-kalimat Allah, ya Allah perdengarkan tuh dalam di telinganya kalimat-kalimat Allah. Kemudian anak ini di situ Allah berikan hidayah. Kemudian dia berniat langsung sholat asar. Dia sholat asar, kemudian dari situ dia berazam menjadi orang baik, ya ingin merubah akhlaknya, keburukan-keburukan yang biasa dilakukan, mohon maaf disebutkan mabuk, ya berjudi, keburukan-keburukan dia lakukan, dan dia menangis di sholat asar itu, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata perubahan yang terjadi pada anaknya itu, ya, dikonversi waktunya, ternyata saat ayahnya itu ditarik sama askar itu untuk berdoa di multazam, saat itulah kemudian anaknya itu Allah perdengarkan suara nama Allah. Kemudian anak tersebut berubah menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah saya dengar dari ceramah Syekh di Saudi Arabia. Dan Syekh ini diceritakan langsung sama askar tersebut. Itu terjadi. Nah, jadi hubungannya dengan hadis ini jamaah sekalian Allah muliakan. Ternyata keputusasaan orang tua tadi, anaknya sudah berbuat buruk, berbuat jahat, akhlaknya ya tidak baik, tidak berbuat ihsan kepada orang tua, sampai orang tuanya berdoa kepada Allah, ikhlas anaknya ini mati karena dia udah berputus asa untuk merubah mendidik anaknya. Tapi ketika dia berdoa baik terhadap dan untuk anaknya, ternyata Allah ijabah. Ya. Ini kedudukan doa orang tua. Ya. Maka kemudian jamaah sekalian Allah muliakan, siapapun kita, para ayah, para bunda, saya mengingatkan kita semua bahwa ucapan kita semua bernilai doa. Karena ini memang sudah disebutkan oleh Nabi, kedudukan kita sebagai orang tua itu dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah kemudian kita berada pada posisi merasa kecewa, ya, tidak sesuai dengan harapan kita, yang kita dapatkan, yang kita rasakan, perlakuan dari orang-orang dekat kita, termasuk adalah anak kita, maka janganlah ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang bernuansa, bermakna mencaci atau melaknat, berdoa keburukan terhadap anak-anak kita. Justru doakanlah kebaikan. Kalau dulu mungkin ada sahabat yang dengar kisahnya Imam Sudais, imam besar Masjidil Haram.
Bukankah itu kisahnya sangat populer kita dengar. Ada yang menceritakan, dulu Imam Sudas adalah ketika beliau masih kecil. Ya sewajarnya anak yang bandel. Ya, anak yang bandel. Apalagi anak orang Arab. Ya, seterusnya. Akhirnya ibunya itu, ya mungkin lagi marah sama Syekh Sudas. Masih kecil karena bandel. Akhirnya ibunya bilang, kamu ini anak susah diatur. Semoga kamu kelak nanti, kalau besar, dewasa, kamu menjadi imam Masjidil Haram. Itu ibunya lagi marah tuh. Ya, lagi marahin Imam Sudes. Terlontar kalimat itu. Ya. Makna kalimat itu doa. Semoga nanti kalau kamu besar jadi imam Masjidil Haram. Mungkin ibunya nggak kebayang tuh. Ya. Tidak terpikirkan kalau di kemudian hari anaknya akan menjadi imam besar. Sekarang menjadi ketua DKM, Dewan Kemakmuran Masjidil Haram, Makkah Madinah. Masjid Al-Haramain, dua tanah yang disucikan, Makkah Madinah. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya, ternyata itu karena doa orang tuanya. Ya. Jadi dalam kondisi kita marah sekalipun, ya hendaknya ya kita berupaya kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita adalah suatu yang bernilai doa. Karena bila mana ada umpatan, ya doa keburukan, kalau itu terjadi, bukankah itu akan menjadi sebuah penyesalan juga bagi kedua orang tua? Ya, jadi kedua orang tua penyesalan kalau sesuatu yang buruk menimpa anak-anak kita. Maka doakanlah doa kebaikan. Ya, jadi doa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan la syakka fihinna, doa ini tidak diragukan pasti diijabah oleh Allah, adalah da'watul walid ala waladihi, doa seorang ayah atau orang tua terhadap anaknya. Bahkan kewajiban kita untuk berbuat baik terhadap anak kita memiliki kedudukan yang sama sebagaimana seorang anak berbuat ihsan, berkewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada bab-bab yang lalu, ya, pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan dan kewajiban bagaimana seorang anak berbuat ihsan, berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Nah, pada bab ini ada pesan bahwa orang tua hendaknya juga berbuat baik terhadap anak-anaknya. Ya, jadi bukan hanya seorang anak dituntut berbuat ihsan terhadap kedua orang tuanya, tapi pula kedua orang tua juga harus menyadari dia punya kewajiban untuk memberikan hak terhadap anak-anaknya. Di antaranya adalah doa kebaikan untuk mereka. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat tentang doa meminta anak keturunan, itu sebenarnya bentuk kita sudah berbuat baik terhadap anak-anak kita. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim sebelum beliau dianugerahkan, diberikan rezeki berupa Ismail dan Ishak, dia sudah berbuat baik terhadap anaknya dengan doa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anak-anak yang saleh itulah yang aku minta kepadamu. Anugerahkan ya Rabb anak keturunan yang saleh. Nah, doa kebaikan anak-anak yang saleh itu berupa bentuk kita berbuat ihsan terhadap anak-anak kita. Bahkan memberikan nama yang baik itu juga bagian dari doa dan merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan nama baik terhadap anak-anaknya. Dan disebutkan itu bagian dari kewajiban orang tua berbuat ihsan terhadap anak-anaknya. Memberikan nama yang baik. Ya. Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menegur seorang ayah yang mengadukan perilaku dan akhlak anaknya yang kurang baik. Dan dipanggillah anak tersebut. Ditanya, kenapa kamu begini begitu? Bukankah kewajiban seorang anak harus berbuat baik terhadap orang tuanya? Kenapa kamu tidak menjadi anak yang berbuat ihsan, birrul walidain? Dan anak ini mengatakan, ya, ayahku tidak mendidikku. Bahkan dia memberikan nama yang buruk terhadap diriku. Ya, ternyata nama yang diberikan oleh
ayahnya bukan nama yang bernilai doa kebaikan. Dan Umar marah terhadap orang yang tadi mengadu tersebut. Ya, kamu sudah tidak berbuat baik terhadap anakmu. Pertama, ya, kamu tidak memberikan nama yang baik. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kau tidak mencarikan seorang ibu yang baik buat dirinya. Nah, ternyata ibu kandung dari anak ini bukan perempuan baik-baik. Sehingga anaknya pun ya diikuti oleh anaknya. Kemudian diberikan nama yang tidak mengandung doa kebaikan. Kata Umar, kamu telah berbuat zalim. Kamu terdurhaka terhadap anakmu. Tidak memberikan seorang ibu yang bisa mendidiknya dengan baik, dan kamu tidak memberikan nama yang baik buat anakmu. Ya. Dan nama itu adalah doa. Bila orang tua memberikan nama yang baik terhadap anaknya, berarti dia sedang mendoakan anaknya. Contoh, umpamanya Muhsin. Muhsin itu dari kata ihsan. Ihsan, kebaikan. Muhsin, orang yang selalu berbuat baik. Jadi ketika kita memberikan nama anak yang baik dan kita tahu maknanya, itulah doa. Ya. Itu harapan, tafaul, harapan kepada Allah. Semoga nama itu membawa kebaikan. Ya. Muhsin artinya orang yang sudah berbuat baik. Ini doa yang Rasul katakan, doa yang diijabah oleh Allah, doa orang tua terhadap anaknya. Kemudian yang berikutnya, doa yang mustajab disebutkan dalam hadis ini, da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Dijelaskan dalam kitab ini, da'watul mazlum alladhi yuzlamu fi malihi aw fi damhi aw fi 'irdihi. Orang yang dizalimi baik dalam perkara hartanya, ya, atau damhi, darahnya disakiti, aw 'irdihi, atau mungkin dia difitnah, ya, dicaci maki, dikatakan tidak baik, itu fi ardihi, dalam kehormatannya. Fada'a ala man zalamu fadu'a'uhu mustajab. Kalau ada orang yang dizalimi dalam perkara tadi, diambil haknya berupa hartanya, atau mungkin disakiti secara fisik, atau ardihi, kehormatannya, dia dihina, difitnah, dan seterusnya. Kemudian orang ini berdoa, fadu'a'uhu mustajab. Maka doa orang seperti ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam hal ini maka hendaknya kita khawatir. Berhati-hatilah. Jangan kemudian ada orang yang berdoa keburukan atas diri kita. Disebabkan karena kezaliman kita. Ya. Maka penting kemudian kita senantiasa berupaya menyambung silaturahim dengan sahabat, kemudian kita saling meminta maaf. Mungkin ada perkara-perkara yang kita sadari atau mungkin kita tidak sadari. Ya. Secara bercanda mungkin kita pernah menyakiti orang lain, Allah alam. Karena kalau mereka berdoa, orang-orang yang merasa haknya kita telah ambil, atau mungkin kita pernah berkata tidak baik tentang kehormatannya, kemudian dia berdoa, maka doa orang seperti ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau terhadap doanya orang yang terzalimi. Ya. Ada orang yang berbuat zalim, kemudian dia lupa kezalimannya. Tapi orang yang telah dizalimi, dia tetap ingat apa yang pernah dilakukan oleh orang lain. Dan dia berdoa kepada Allah. Maka doa seperti ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Al-Fatih. Siapa yang nggak kenal Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih, ya, pembebas Konstantinopel.
Saya dapat ceritanya itu, beliau pernah dididik oleh gurunya, sampai dia dewasa, dia masih ingat. Jadi suatu hari ketika dididik ini Muhammad Al-Fatih oleh murabbinya, oleh gurunya, dia pernah dicambuk dengan cambukan yang agak keras. Ya, dengan cambukan yang agak keras, dipukul. Dan ini cara didik, gurunya betul-betul mendidik. Ya, ketika dicambuk agak keras sama gurunya, sampai hampir menangis dan dia ingin melapor kepada ayahnya bahwa dia agak agak keras ini gurunya mendidik dia. Kemudian setelah Muhammad Al-Fatih berkuasa, datanglah gurunya ini. Kemudian bertanya kepada Muhammad Al-Fatih, "Wahai Muhammad Al-Fatih, ada nggak sesuatu yang kamu ingat ketika aku mendidik kamu dulu? Ketika engkau diserahkan oleh ayahmu kepadaku untuk aku ajarkan, untuk aku didik. Ada nggak sesuatu yang masih kamu ingat?" Kata Muhammad Al-Fatih, "Iya." "Apa itu?" "Bukankah ya yang mulia guru dulu pernah mencambuk saya?" Mencambuk saya. Dan itu sampai hari ini saya masih ingat bagaimana Tuanda guru dulu mencambuk saya. Kata gurunya, "Nah itulah yang saya inginkan. Aku berharap kamu tetap mengingat itu." Kaget Muhammad Al-Fatih. "Kenapa?" "Begitulah," kata gurunya, "begitulah bahwa orang yang dizalimi itu pasti akan mengingat kezaliman orang lain. Nah sekarang engkau menjadi seorang raja, Muhammad Al-Fatih berkuasa. Ingatlah, hati-hatilah kamu. Jangan sampai kamu berbuat zalim sekecil apapun kepada rakyatmu. Karena kezaliman yang kamu torehkan, yang kamu lakukan itu akan dikenang, akan diingat ya sepanjang masa. Selama orang itu hidup, dia akan mengingat, dia akan mengenang kezalimanmu. Dulu aku mendidikmu, aku mencambukmu agak keras, karena itu aku sedang mendidikmu. Aku berharap engkau ingat sampai hari ini kau ingat dan kau masih ingat itu." Pelajaran dari gurunya, hati-hati kamu berbuat zalim. Karena kezaliman yang kamu lakukan akan dikenang sepanjang masa. Selama orang itu hidup, dia akan mengingat kezalimanmu. Takutlah ketika dia mengingat kezaliman itu, dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, balaslah kezalimannya. Kalau seandainya 1, 2, puluhan, ribuan rakyatmu yang kamu zalimi, dan dia mendoakan keburukan terhadap dirimu, maka engkau akan binasa nanti di akhirat." Masya Allah. Jadi di antara doa yang mustajab di jamaah siapapun, bahkan disebut oleh para ulama, hatta orang yang tidak menyembah Allah sekalipun. Orang yang tidak menyembah Allah, penganut adian, penganut agama yang lain, dia mungkin menyembah batu, menyembah Isa, menyembah binatang, menyembah matahari, atau menyembah apapun, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dizalimi oleh orang lain, kemudian dia meminta kepada Tuhannya, Tuhan yang dia anggap Tuhan. Maka Tuhan yang sebenarnya, la ma'buda bihaqqin illallah, Allah yang berhak untuk disembah, diibadahi. Dan Allah mendengar itu, doa orang yang terzalimi, walaupun bukan dia minta kepada Allah. Allah akan ijabah doanya. Seandainya ada orang yang penganut agama lain, dia bukan Islam, dizalimi oleh orang Islam, dan dia tuh meminta kepada Tuhannya, apakah itu dia minta kepada batu dan dewa yang dia yakini, dia minta saatlah dizalimi sama fulan, ya, dia menyakiti saya, dia mengambil hak saya, dia minta kepada Tuhannya, Allah yang akan turun tangan terhadap orang itu. Allah akan kabulkan doanya walaupun dia tidak minta kepada Allah, karena dia terzalimi. Lalu bagaimana dengan doa orang yang dekat dengan Allah, waliullah, kekasih Allah, ya, kekasih Allah. Dari mana kita tahu ada indikasi seorang menjadi kekasih Allah? Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung, penyelamat, penjaga orang-orang yang beriman. Maka kalau kita melihat orang-orang beriman yang saleh, yang taat kepada Allah secara zahir, ya, maka dia insya Allah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatir
Kalau seandainya orang seperti itu dizalimi, disakiti, dan dia berdoa kepada Allah, maka doa akan jadi ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum. Ada seorang khalifah dari kalangan Bani Umayyah, ya, khalifah namanya Sulaiman bin Abdullah. Beliau ketika berkhutbah di atas mimbar, ini khalifah berkhutbah di atas mimbar. Fada'ahu rajulun, tiba-tiba di sela, ya, ada seorang laki-laki kemudian memanggilnya, ya, ya Sulaiman, uzkur yaumal adzan, ingatlah hari di mana nanti akan semua akan diumumkan, diproklamirkan, diumumkan. Faqala lahu, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik berkata, ma yaumul adzan, apa yang kau maksud dengan hari di mana semua akan diproklamirkan, akan diumumkan? Faqala, orang ini berkata, qala Allah Ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fa'adzana mu'adzinun bainahum alla an la'natullah 'ala zalimin. Maka malaikat di hari itu berseru di antara mereka, orang-orang yang dibangkitkan nanti di akhirat. Kemudian malaikat berseru bahwa sesungguhnya Allah akan melaknat orang-orang yang telah berbuat zalim. Maka orang ini mengingatkan seorang khalifah, hati-hatilah engkau sebagai khalifah, pemegang kekuasaan, jangan berbuat zalim. Karena nanti di akhirat Allah akan mengumumkan lewat malaikatnya bahwa siapa yang berbuat zalim akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa yang ketiga yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut oleh Nabi da'watul musafir, doanya orang yang melakukan perjalanan, ya, disebut dengan safar, ya. Ma yu'khadhu min al-hadits, faedah hadis ini coba saya bacakan. Disebutkan bahwa bayanu anna al-mazlum, hadis ini menjelaskan bahwa orang yang dizalimi la turaddu da'watuhu, tidak ditolak, ya, doanya oleh Allah, musliman kana atau kafiran. Nah, disebutkan di sini baik orang muslim ataupun orang kafir. Bahkan orang kafir sekalipun, kalau dia dizalimi kemudian dia berdoa kepada Tuhan yang dia yakini, maka Tuhan Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun tangan, akan memberikan ijabah doa orang tersebut. Fa iyyaka, maka berhati-hatilah, ya, wa da'watul mazlum, maka berhati-hatilah jangan sampai kau didoakan oleh orang-orang yang terzalimi, ya, didoakan keburukan. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena doa orang yang terzalimi antara dia dengan Allah tidak ada pembatasnya, ya. Bayanu anna da'watal musafir fi safarin jaiz mustajab, dan doanya orang yang musafir itu mustajab, lianna doahu la yakhlu min ar-raqqa wal inkisar, karena dia berada pada situasi, biasanya kalau safar itu orang akan merasakan keletihan, ya, letih, lelah, dan itu salah satu kemudian penyebabnya doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayanu anna ahamma hukukil ibad hakul walidaini, dan hadis ini menjelaskan bahwa hak hamba yang sangat utama adalah hak orang tua. Fahuma yastahiqqani tawadu minal walad, maka kedua orang tua ini mendapatkan hak agar anak-anaknya senantiasa tawadu terhadap kedua orang tuanya. Wa yastahiqqani tawqirahuma, dan anak-anaknya berkewajiban untuk memuliakan keduanya. Wa talattuf bihima, dan berlemah lembut terhadap kedua orang tuanya. Bil qawli wal amal, dengan ucapan dan sikap perilaku. Hatta yada'uwa, sehingga kedua orang tuanya, ya, karena sikap, akhlak, tawadu, dan berlemah lembutnya seorang anak terhadap kedua orang tuanya, maka orang tua pun yad'uwa li auladihima, maka orang tuanya pun berdoa,
berdoa kebaikan untuk anak-anaknya. Doaan hasana, doa yang baik, mustajaban indallah, yang diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu sekaligus kajian kita pagi hari ini. Mohon izin nanti saya sekitar 5 menit atau 10 menit berikutnya saya izin sekaligus karena ada agenda berikutnya. Syukran, barakallah, silakan. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Tuan Guru yang sudah menguraikan sebuah hadis Nabi yang mulia, sebuah pengingat untuk kita semua tentang bagaimana kita menjaga diri kita dari satu doa yang bahkan doa yang tadi disebutkan oleh Tuan Guru, orang yang berbuat zalim terhadap eh, orang yang didzalim oleh kita, bahkan dia bukan Islam pun, bukan orang Muslim pun, doanya diijabah oleh Allah. Dan tentu sebagaimana tema yang sudah dibahas, kedudukan doa orang tua menjadi sangat penting untuk kita jaga terus, dan kita sebagai orang yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, tentu kenikmatan yang kita bisa minta doa didoakan oleh mereka, karena doa mereka adalah doa yang mustajabah. Baik, masih ada waktu sekitar 10 menitan ya, Ustaz, ya, atau 5 menit, 10 menit lah kita untuk mungkin yang ingin ditanyakan. Tadi Tuan Guru mohon izin agak lebih cepat undur diri dari kajian ini karena ada keperluan. Jadi kita manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk kembali memperdalam tentang hadis Nabi SAW yang tadi sudah disebutkan ada 3 doa yang mustajabah, yang salah satunya adalah doa dari orang tua kita. Baik, silakan jemaah. Ada yang ingin ditanyakan seputar hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Rasulullah SAW, sebuah hadis sahih yang dikumpulkan oleh beliau dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan orang tua ini ketika eh, sumpah serapah gitu saja, yang tidak terkendali, apakah bisa direvisi gitu ya? Ketika mungkin Iya, tersadar bahwa dia sudah mengucapkan kata-kata yang bisa mencelakakan anaknya, tapi kemudian tersadar dengan hadis ini, kemudian merevisinya, apakah dimungkinkan, San? setiap doanya, ya, makanya kemudian mana yang lebih kuat? Doa kita yang pertama atau yang kedua? Setiap ucapan kita itu doa. Apakah yang pertama lebih kuat doa kita ataupun yang kedua? Allahu a'lam bishawab. Apakah kemudian bisa dimansuh ya dengan doa kita yang kedua, ya Allah kita menyesal kenapa dulu berdoa yang buruk ya, dengan caci maki, sembah serapah, apakah kemudian bisa dimansuh atau terhapus doa yang pertama dengan kemudian kita berdoa kebaikan yang berikutnya. Ya. Allahu alam bisawab, tapi setiap ucapan kita lah adalah doa. Mana yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak mengabulkan adalah Allah, tapi semuanya adalah doa. Maka doa kita insya Allah yang pertama ketika kita berdoa berikutnya doa kebaikan, mudah-mudahan itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada satu pertanyaan, Ustaz, dari eh, Mbak Aulia. Mbak Auli, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz kan mengenai dizolimi, kemudian ada yang merasa terzolimi dan dia berdoa gitu. Bagaimana jika misal kita tidak sengaja gitu, ternyata kita membuat orang merasa terzolimi gitu. Nah, kemudian berdoa gitu. Apakah ada efeknya ke kita gitu, kayak Allah bakal murka sama kita sampai sampai kita nggak tahu, tapi ternyata akhirnya mereka speak up misalnya gitu. Oh, kita baru tahu, kita minta maaf. Nah, itu Ya. efek buruknya ke kita dan bagaimana kita harus menyikapi itu. Atur nuhun. Baik, yang pertama yang dilihat itu adalah niat, ya Bunda. Innamal a'malu binniyat, itu hadis yang bersifat umum. Sesungguhnya perkara yang pertama dilihat oleh Allah adalah niat seseorang. Dalam keburukan pun seperti itu. Apakah ada kesengajaan atau tidak. Sehingga dalam hukum Islam beda hukuman sesuatu yang disengaja dan tidak disengaja. Kalau ada perbuatan yang disengaja dan itu bersifat kriminal, maka berbeda hukumannya dengan sesuatu yang bersifat kriminal tapi tidak disengaja. Nah, khata. Nah, kemudian hal yang kita tidak sengaja
Dan itu di luar pengetahuan kita, dan kita memang tidak pernah berniat seperti itu, maka ada ayat Al-Quran yang sering kita baca di akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu di luar kemampuan manusia. Ada hal yang kita nggak tahu, kita nggak pernah niatkan, ya. Kemudian ada yang merasa terzalimi, maka kita tidak dibebani hal itu karena pertama kita tidak niatkan, dan itu di luar pengetahuan kita. Lalu bagaimana? Apakah kita berdoa atau tidak? Nah, ini dosa-dosa yang disebutkan dengan doa yang diampuni dengan istighfar kita sebelum kita tidur. Ada doa yang kita baca, doa Sayyidul Istighfar. Itu doa ini yang menghapus dosa-dosa yang kita nggak pernah niat, kita nggak pernah sengaja. Kita nulis sesuatu umpamanya. Kita menulis sesuatu, kita nggak pernah berniat menyinggung seseorang, ya, tidak untuk alamatkan ini ucapan kita atau perbuatan kita kepada diri seseorang tertentu, tapi orang merasa, ya, makanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalaupun ada yang tersakiti, maka hal-hal ini yang dibersihkan dengan doa Sayyidul Istighfar ketika kita hendak tidur, ya. Jadi Allah tidak membebani sesuatu yang di luar kemampuan kita, dan kita tidak pernah meniatkan, dan kita tidak mengetahui, ya, maka kita tidak dibebani dosa itu, ya Bunda. Siap Ustaz, makasih. Makanya kemudian ada doa kafaratul majlis. Kafaratul majlis, pembersih dosa-dosa di majlis. Mungkin ada ucapan kita yang kita nggak pernah meniatkan, kita nggak mengalamatkan kepada orang tertentu, tapi kok ada orang yang merasa tersinggung, seolah kalimat yang kita ucapkan dialamatkan kepada yang bersangkutan. Maka doa istighfar itu membersihkan hal-hal seperti itu. Baik orang yang suuzan tadi, ataupun kita yang dianggap bahwa oh jangan-jangan ini yang dimaksud saya. Jadi orang yang tadi pun dibersihkan dosanya karena suuzon, atau mungkin kalimat kita itu yang berdampak kepada seseorang juga akan dibersihkan dosa-dosa kita dengan doa Sayyidul Istighfar. Maka secara umum doa tadi doa kafaratul majlis. Maka doa Sayyidul Istighfar yang kita baca ketika hendak tidur itu juga akan membersihkan dosa-dosa yang kita nggak pernah niatkan dan kita tidak sengaja. Barakallah. Baik, alhamdulillah. Masih ada satu, apakah boleh kan, Ustaz? Ya, boleh satu lagi. Satu lagi ya, terakhir dari Bu Meli, saya bacakan, Ustaz, ada di chat. Izin bertanya, Ustaz. Jika kita tersakiti oleh orang yang dekat dengan kita, boleh kita menjaga jarak? Meski kita sudah memaafkannya dan tetap mendoakan kebaikannya. Ya. Ya. Kalau niatnya bukan memutus silaturahim, tapi betul-betul berniat untuk menjaga hubungan baik, situasi dan keadaan agar kemudian tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka ketika seseorang berusaha menjaga jarak tadi, bukan niatnya memutus hubungan silaturahmi, maka enggak berdosa, ya, karena ada niat kebaikan yang dia coba niatkan. Adapun doa tadi, masya Allah, di antara nanti ada hadis juga yang menjelaskannya. Hadis yang menjelaskan doa yang mustajab adalah ala zahril ghaib, doa yang tidak diketahui oleh orang lain. Di antaranya doa kita terhadap orang yang menzalimi atau menyakiti kita. Kemudian kita doakan kebaikan, itu doa yang mustajab tuh. Yang malaikat mengaminkan. Mustajabnya buat siapa? Mustajabnya buat kita. Kita mendoakan orang lain, kemudian malaikat mengatakan doa itu kembali untukmu. Ya, jadi kita mendoakan kebaikan buat orang lain, maka doa itu kembali buat diri kita. Dan itu luar biasa. Doa yang sangat spesial tuh. Istimewa sekali. Ada orang lain menyakiti kita, tapi kita mendoakan kebaikan kepada yang bersangkutan, itu bagian dari sifat ihsan. Ya, sifat ihsan. Bahwa ihsan itu ada orang yang berbuat yang tidak baik terhadap diri kita tidak membalasnya, bahkan kita mendoakan kebaikan terhadap orang tersebut, itu sifat ihsan. Ya, maka ihsan itu akan kembali kepada diri kita.
Ya, Allah alam bisawab. Baik, alhamdulillah syukurlah. Dan tadi ada sekilas mungkin yang juga ditanyakan oleh Bunda Nadia soal kedudukan doa orang tua ini juga berlaku untuk anak yang masih dalam kandungan saja ya. Iya, Jadi, itu saya sebutkan. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Itu doa Nabi Ibrahim sebelum beliau punya anak. Jadi kewajiban kita berbuat baik ya terhadap anak-anak kita itu bahkan sebelum mereka lahir. anak kita lahir, bahkan sebelum kita mendapati pasangan. Jadi menjadikan pasangan yang baik itu bagian dari kita berbuat baik terhadap anak-anak kita. Baik, Allah alam bisawab. Salis, syukran jazakumullah khairan katsira kepada pemandu, Ustaz Khalis dan seluruh jamaah. Izin saya undur diri, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, tetap istiqamah dan semua amal baik kita berharap sebagai pemberat timbangan amal soleh nanti di akhirat. Amin ya rabbal Amin. undur diri terlebih dahulu. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurlah. Jazakallah khairan Tuan Guru yang sudah menemani kita selang sejam ya untuk kembali membuka salah satu warisan dari Nabi kita yaitu hadis-hadis sahih yang sudah dikumpul oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang pemberat timbangan kita di akhirat kelak dan ini menjadi sebuah saksi ketika kita sudah mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW menjadi bukti bahwa inilah sebuah kecintaan kita kepada Nabi kita baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita disematkan disamakan atau digandengkan dalam orang-orang yang termasuk para pecinta Nabi SAW, bahkan kelak nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Dan jaminan Allah, alhamdulillah kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.